Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Sahabat pelajar yang luar biasa, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau yang biasa dikenal dengan P5 PPRA. Dalam kesempatan diskusi ini, ada 4 hal penting yang akan kita pahami bersama, yaitu pertama tentang konsep P5, yang kedua elemen-elemen profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, dan yang ketiga desain pelaksanaan P5 PPRA, dan yang sangat penting lagi adalah bagaimana pengelolaan dan pengolahan hasil asesmen P5 PPRA. Ada 2 hal penting mengapa P5 PPRA diberlakukan untuk madrasah, yaitu yang pertama, kekhasan dari proyek lintas disiplin ilmu di madrasah adalah menambahkan nilai-nilai Rahmatan lil Alamin atau yang dikenal dengan P5 dan PPRA, dan yang kedua bahwa profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin akan mewujudkan dan merealisasikan kedamaian, kebahagiaan, keselamatan baik dunia maupun akhirat bagi semua golongan umat manusia, baik bahkan di seluruh alam semesta. Sahabat pelatihan yang luar biasa, berikutnya kita akan memahami konsep P5 PPRA. Sebelum lebih jauh kita memahami apa itu P5 PPRA, maka pengertian, nilai-nilai, prinsip dalam P5 dan PPRA perlu kita pahami. Istilah proyek bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, karena pada kurikulum sebelumnya, proyek itu sudah biasa dikembangkan oleh guru-guru, baik dalam sistem penilaian maupun dalam sistem pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 66 tahun 2013, ya, proyek merupakan salah satu jenis penilaian yang berupa tugas-tugas belajar atau learning assessment yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan, baik secara tertulis maupun lisan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dan kita juga sudah mengenal istilah WBL atau Project Based Learning, yaitu pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari. Dan biasanya PJBL itu untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Kegiatan proyek dalam pembelajaran adalah satu paradigma baru dalam kurikulum Merdeka. Walaupun sebenarnya dalam kurikulum 2006 ataupun kurikulum 2013, kegiatan proyek itu sudah biasa dikenal dan dilaksanakan serta dikembangkan oleh guru di dalam pembelajaran. Namun dalam kurikulum Merdeka, kegiatan proyek ini dipandang sangat penting, bahkan wajib dilaksanakan baik untuk seluruh guru yang ada di madrasah. Dengan alasan pertama, berdasarkan hasil riset akhir-akhir ini, pendidik maupun praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa mempelajari hal-hal di luar kelas bisa membantu peserta didik memahami bahwa belajar memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, proyek merupakan suatu petualangan investigasi yang mendorong siswa mengalami proses mencari tahu sehingga siswa tertarik, belajar dengan antusias, serta memiliki tantangan-tantangan yang terkait dengan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, dengan kegiatan proyek di dalam pembelajaran, peserta didik diharapkan bisa berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya,
yang mana karya-karya, produk-produk peserta didik nanti bisa bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar madrasah. Apa itu P5 dan PPRA? P5 dan PPRA merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang dalam kurikulum Merdeka di Madrasah dilaksanakan dengan pendekatan proyek yang kontekstual dan berbasis kepada kebutuhan madrasah. P5 dan PPRA adalah salah satu opsi dalam mengembangkan konsep agama yang moderat untuk merawat kebinekaan Indonesia tanpa harus tercerabut dari tradisi dan budaya yang ada. Sahabat pelatihan yang dimuliakan Allah, dalam P5 dan PPRA ada dua sasaran penting, yaitu yang pertama, profil pelajar Pancasila, dan yang kedua adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila ini dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu profil atau kompetensi apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Dua, bahwa profil pelajar Pancasila itu berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta adanya tantangan-tantangan dari faktor eksternal sesuai dengan perkembangan abad 21. Pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, sahabat pelatihan, untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6 nilai-nilai penting: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, serta kreatif. Sedangkan profil pelajar rahmatan lil alamin ini adalah sebuah ikhtiar untuk merawat tradisi dan menyemai gagasan beragama yang ramah dan moderat. Mengembangkan konsep agama moderat di Indonesia yang terdapat banyak aliran dalam agama, pola pikir yang beragam, serta multi etnis. Berbeda dengan profil pelajar Pancasila, dalam profil pelajar rahmatan lil alamin ada 10 nilai-nilai yang tergambar ya di papan ini. 1, berkeadaban atau ta'adub, 2, kudwah atau keteladanan, 3, muwatonah atau kewarganegaraan dan kebangsaan, yang keempat, toleransi atau tasamu, yang kelima, surah, yang keenam, adil atau konsisten, 7, tawasud, kesetaraan atau musawah, dinamis dan inovatif atau tatawur wa ibtikar. Inilah 2 hal penting, sahabat pelatihan, yang harus terintegrasi dan terpadu di dalam pelaksanaan P5 dan PPRA. Sahabat pelatihan yang berbahagia, dalam kurikulum Merdeka ada 3 hal penting, yaitu 1, aspek intrakurikuler, 2, co-kurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler. Dalam bagian ini, sahabat pelatihan, ini merupakan bagian-bagian penting di lingkungan madrasah dalam rangka untuk pencapaian profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin, yaitu 2 nilai dari P5 dan PPRA, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai dalam profil pelajar rahmatan lil alamin akan dikembangkan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, co-kurikuler, serta dikembangkan melalui budaya madrasah. Dengan demikian, sahabat pelatihan, maka profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin dapat membangun karakter dan kemampuan yang akan dimiliki oleh peserta didik di madrasah. Dan sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.